Geraha Maria Anai Velangkani ini diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara, Dr. Andes Rudolf Pardede pada tanggal 1 Oktober 2005. Dan pada saat yang sama, bangunan indah nan suci ini diberkati oleh Uskup Agung Medan, Monsinyur Pius Datubara OFM Kapusin. Saya percaya dan yakin sekali tidak ada penghormatan yang cukup pernah kita berikan kepada Maria selaku Bunda Tuhan dan Bunda kita. Maka ketika timbul ide ini, saya sadar bahwa memang dalam Alkitab pun Bunda Maria sudah selalu dihormati. Geraha Maria Anai Velangkani ini adalah satu-satunya di Indonesia dan terbesar nomor 2 di dunia setelah yang ada di Velangkani, India. Sesuai dengan namanya, tempat suci ini didedikasikan kepada Bunda Maria Anai Velangkani yang telah lama menjadi devosi umat Katolik Tamil di Velangkani sejak abad ke-17. Kini, melalui bangunan unik dan indah ini, Maria Anai Velangkani diperkenalkan kepada umat Kristiani Medan dan Indonesia. Bahkan kepada semua orang yang tertarik untuk berkunjung dari berbagai belahan dunia. Selain bentuk bangunannya yang unik, Geraha Maria Anai Velangkani ini memiliki sejarah dan latar belakang pembangunan yang unik pula. Lebih dari 120 tahun yang lalu, banyak migran khususnya masyarakat Katolik dari Pondicherry dan Trichinopoly, India Selatan dibawa oleh sebuah keluarga asal Prancis ke Tanah Delhi, Sumatera Utara. Pastor Ferdinandus van Loon OFM Kapusin punya perhatian khusus kepada seluruh umat Katolik Tamil yang tersebar di seluruh Medan. Fasih berbahasa Tamil membuatnya mampu dengan baik berinteraksi dengan mereka. Pada November 1915, Pastor van Loon mendirikan gereja, sekolah, dan tempat tinggal khusus bagi orang-orang Katolik Tamil. Wilayah tersebut diberinya nama Kampung Kristen. Setelah masa pendudukan tentara Jepang, Pastor van Loon mendatangkan suster-suster KSSY, Kongregasi Suster-Suster Santo Yosef dari Amersfoort, Belanda, untuk memberikan bantuan pelayanan di paroki, sekolah, asrama, dan penampungan anak yatim piatu di kampung Kristen. Tahun 1972, seorang misionaris Yesuit India diutus ke Indonesia dan bertugas di paroki Santo Antonius Hayamburuk, Medan. Dialah Pastor James Barataputra SY. 12 tahun saya berkarya di paroki Santo Antonius, Jalan Hayamburuk, dengan misi khusus antara orang India, umat Katolik Tamil, di kampung Kristen di tanah misi samping gereja. Dan hampir 100 tahun mereka tinggal di paroki itu tanpa kemajuan apa-apa. Maka saya mulai berpikir mungkin pendidikan sangat perlu. Maka saya mendirikan SD Karya Dharma. Khusus untuk orang India, tetapi untuk semua orang yang tidak mampu secara ekonominya. Sekarang sudah menjadi SD Santo Thomas 5 dan 6, bagian daripada Yayasan Don Bosco. Setelah itu, saya melihat mereka secara ekonomi, sosio, relasi dengan suku yang lain, agak minim relasinya. Maka saya pikir kampung Kristen itu harus dibongkar. Sebarkan mereka dengan suku yang lain supaya mereka bisa belajar. Pastor James memiliki sebuah kerinduan mendalam untuk menjalankan misi
bagi masyarakat Tamil Katolik, khususnya melalui devosi dan novena kepada Maria Anai Velankani. Ketika mereka dipindahkan, mereka tidak mempunyai tempat untuk bertemuan pun. Mereka pergi minta kepada uskup, tolong memberikan satu tempat kami bisa bertemu. Maka uskup tanya apakah pastor bersedia membangun satu aula untuk orang India itu. Saya bilang saya tidak mau hanya aula saja. Saya akan membangun satu tempat ziarah dengan devosi mereka kenal kepada Bunda Maria Anai Velankani. Maka dia kasih restunya dan hanya dia bilang, apakah Pater nanti tidak kecewa kalau bangunan ini tidak jadi atau sudah dimulai tapi tidak bisa diteruskan? Pastor James, saya merasa sangat puas menjawab, ya terserah kepada Bunda Maria. Saya tidak akan kecewa. Kalau begitu, go ahead, majulah. Dalam proses mendapatkan surat izin mendirikan bangunan dari pemerintah Medan, Pastor James memulai pembangunan dengan mendirikan sebuah kapel kecil pada bulan April 2001. Pembangunan kapel ini adalah sebuah langkah awal untuk mendirikan sebuah tempat suci nan megah, Graha Maria Anai Velankani. Dalam proses pembangunan Graha Maria Anai Velankani, Pastor James sendiri mendapatkan bantuan jasa dari seorang arsitek profesional, Profesor Dr. Insinyur Johannes Tarigan. Pada saat itu, Pastor Anthony memperkenalkan saya dengan Pastor James. Dia ada konsep gambar seperti, saya bilang ini arsitek India seperti itu. Pastor mengajak saya juga ke India, lebih menghayati arsitek ini. Dan saya pun terinspirasi melalui bangunan yang ada di sana sedemikian. Graha Maria ini memiliki keindahan tersendiri yang tidak lepas dari sentuhan dan goresan seorang pelukis amatir muda. Pemuda ini bernama Andreas. Pada saat ulang tahun bulan Maria, muda-mudi Tamil Katolik ingin menyumbangkan sebuah lukisan Maria untuk ulang tahun tersebut. Abang saya menyuruh saya untuk membuat lukisan Maria Anai Velankani. Setelah acara selesai, pastor pun bertanya pada abang saya, siapa yang buat lukisan ini? Disuruh panggilnya. Saya pun datangilah pastor pada besok harinya. Pastor berkata, untuk testing pertama kamu buat patung malaikat. Ya, saya kira itu dulu awalnya. Sebelum, selama, dan setelah proses pembangunan, terjadilah secara misterius dan ajaib 4 macam mujizat yang dialami oleh Pastor James sendiri. Mujizat pertama terjadi ketika pada Hari Raya Natal tahun 2000, salah seorang peserta rombongan peziarah yang didampingi oleh Pastor James Barataputra menghilang dan ditemukan kembali berkat doa kepada Bunda Maria Anai Velankani. Satu tanda ajaib saya mengalami dalam perjalanan saya ke Jerusalem. Ketika kami sampai Nice, kota berbatasan Prancis dan Italia, karena pada waktu itu musim Natal, kota itu dihias dengan lampu-lampu menawan hati, maka kami pergi jalan-jalan. Setelah beberapa menit perjalanan kami, 2 anggota kami tidak kelihatan dalam kelompok kami. Suami salah satu wanita itu mulai gelisah, maka dia bilang, kalian pulang aja lah ke hotel, saya pergi cari. Tidak lama lagi 2 saudari sudah bergabung dengan kami, tetapi bapak yang mencari istrinya hilang di kotanya. Pagi-pagi si guide itu datang bilang, Romo, bapak itu sudah hilang, saya sepanjang malam cari pun tidak dapat, doakan supaya dia kembali. Ya, begitu saya berdoa kepada Bunda Maria Anai Velankani, orang yang hilang itu berdiri di situ, ambang pintu. Mujizat pertama ini juga menjadi sebuah tanda nyata bahwa Allah sungguh merestui misi Pastor James untuk mendirikan Graha Maria Anai Velankani.
Mujizat kedua terjadi tepat pada perayaan pesta kelahiran Santa Maria 8 September 2001, yakni kedatangan patung Maria Anai Velangkani yang misterius dan ajaib tanpa diduga sama sekali. Begitu saya mendapatkan izin untuk membangun Geraha Maria, saya menetapkan peletakan batu pertama pada tanggal 8 September 2001 pada pesta kelahiran Bunda Maria. Maka saya sudah pesan di India satu patung besar untuk Geraha Maria dan suruh adik saya kirim melalui pesawat Mas Airline. Tetapi ditolak 2 kali. Akhirnya kita membuat satu simulasi kedatangan Bunda Maria dari India ke Indonesia. Seakan-akan Bunda Maria sudah berangkat dari India, sudah masuk ke Indonesia. Jam 4 tiba-tiba saya terima telepon dari Polonia. Ada satu patung sudah tiba dari India, datang untuk jemput. Kami kaget, shock. Akhirnya sudah tiba dia. 1 jam sebelum pesta mulai. Itu lebih memperkuat iman saya bahwa di sini pasti Tuhan akan melakukan keajaiban luar biasa. Pada tanggal 2 November 2002 terjadilah mujizat ketiga, yakni ditemukannya uang sejumlah 10 juta rupiah dan 2 buah kitab suci di tengah-tengah tumpukan abu dalam rumah kediaman Pastor James yang telah hangus terbakar. Akhir bulan Oktober 2002, saya pergi ke Banda Aceh memohon sumbangan mereka untuk Geraha Maria. Mereka memberikan kontan 10 juta rupiah. Tapi sudah malam waktu saya tiba di Medan, tidak sempat untuk pergi menyetor ke bank. Saya hanya membungkus itu dengan kertas, balut dengan handuk, dan letakkan di atas meja di kamar saya di mana saya menumpang di rumah orang kawan. Tanpa beritahu kepada keluarga, pagi-pagi saya berangkat ke Jakarta. Setelah selesai, jam 8 pagi saya dapat telepon dari Medan. Ternyata jam 2 pagi, tanggal 2 November, dini hari, api keluar dari kamar saya karena korsleting listriknya dan menghanguskan seluruh lantai pertama. Beberapa waktu kemudian, kami mulai membersihkan kamarnya. Di dalam puing-puingnya saya melihat kertas yang saya balut utuh 10 juta. Kemudian kami menemukan 2 Alkitab dan 1 puji syukur. Kejadian yang misterius ini pun dimuat di salah satu harian cetak Medan. Dan hal ini mengundang banyak orang untuk menjadi dermawan bagi proyek pembangunan Geraha Maria ini. Tepat 3 tahun kemudian, ditemukanlah mata air yang muncul secara misterius di bawah patung Maria Anai Velangkani di Kapel Maria. Inilah mujizat keempat. Saya sudah merancangkan sumur Yakub di depan Geraha Maria. Tahu-tahu Tuhan menghendaki yang lebih ajaib lagi. Maka begitu gereja diberkati, 1 minggu kemudian lantai kapel sudah mulai dibanjiri air. 2 orang yang mencari tahu sumber airnya menunjukkan altar Maria di kapel. Karena saya tidak mau membongkar, kita bikin sumur bor kira-kira 1,5 meter dari sana. Airnya bagus, tetapi ada baunya karena kontaminasi mungkin. Persis 3 tahun kemudian, pagi jam 2, tanggal 2 November 2005, saya mulai mendengar suara berulang-ulang mendesak saya, cobalah korek di bawah kaki Maria di altar kapel. Maka pagi-pagi saya bangun dan panggil tukang kebunnya. Dan dia hanya mencoba membuat satu lubang besar di bawah. Setelah itu dia berteriak, air mau keluar berbuih-buih, Pastor. Airnya bersih, sedap diminum. Sebelum saya mengumumkan itu kepada umat, maka saya ambil sampelnya, kirim ke Tirta Nadi untuk mengadakan lab testnya. Mereka mengatakan ini adalah air murni dari mata air, bisa diminum langsung tanpa masak. Maka sekarang umat habis berdoa, mereka bisa pergi untuk minum air dan membawa air suci pulang ke rumah.
Beberapa waktu kemudian, tersiarlah kabar bahwa air tersebut ternyata mampu menyembuhkan penyakit dan memberikan keajaiban lainnya bagi banyak umat. Graha Maria Anai Velangkani tidaklah hanya memiliki keindahan yang menakjubkan, tetapi